Mengenal proses pembuatan sagu tradisional warga Papua. Seorang warga Papua ataupun Papua Barat sedang mengolah serabut rumbia menjadi sagu. Sagu, makanan pokok warga di timur Indonesia ini masih kurang populer ketimbang sumber karbohidrat lain. Meski begitu, kelezatannya tak bisa dipandang remeh. Bersama ikan kuah kuning, sagu menjelma jadi makanan bercita rasa sedap. Salah satu tempat pembuatan sagu tradisional berada di distrik Werur, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Pariwisata yang diterima baru-baru ini, lokasi itu bisa ditempuh dalam waktu 30 menit berjalan kaki dari distrik Bikar. Perjalanan menuju tempat itu akan melewati berbagai medan, mulai dari permukaan tanah basah, rawa-rawa, dan sungai kecil. Begitu tiba di sana, kita bisa melihat warga yang sedang mengolah sagu dari pohon rumbia. Pertama, batang pohon rumbia dikuliti. Bagian dalamnya ditempa menggunakan kapak kayu hingga hancur dan membentuk serabut. Lalu, serabut rumbia dicampur dengan air dan diperas layaknya membuat santan. Berikutnya, seorang warga lain memeras bubuk bakal sagu tersebut di atas papan. Sarinya kemudian mengalir melewati pipa kayu, lalu ditampung dalam wadah dan didiamkan selama beberapa hari. Nah, air itu nantinya yang akan jadi sagu. Bubuk sagu yang sudah siap diolah kemudian dimasukkan ke bilah-bilah bambu. Sagu itu dibalut dalam sayuran yang disebut sayur gedi. Rasanya seperti daun pepaya. Gedi dimasak dengan sagu tanpa bumbu apapun. Rasanya tawar, tapi tetap segar. Umumnya, gedi dan sagu disantap bersama singkong atau kasbi dan ayam hutan yang direbus dalam bilah kayu. Menyantap sagu di alam Papua Barat membuat siapa saja terhanyut. Keduanya seperti menyatu, membuat orang yang merasakan pengalaman ini kembali bersyukur atas perpaduan antara kecantikan alam dan kekayaan kuliner. Proses menokok pohon sagu yang usianya kira-kira 10 tahun di hutan desa Kampung Papua. Teras batang sagu yang ditokok dicacah itu nantinya akan berupa ampas yang bisa dibuat menjadi tepung sagu. Satu pohon sagu biasanya dimiliki oleh satu keluarga. Pohon sagu yang sudah dibelah ditokok untuk diambil ela ampas. Sementara mama-mama wanita sudah siap-siap membawa karung untuk membawa ampas hasil panen. Setelah terkumpul satu karung, ia membawanya ke tempat meramas sagu, tidak jauh dari tempat menokok. Di sana sudah ada alat untuk meramas ampas batang sagu, alat yang sederhana dari batang kayu. Ampas yang sudah dikumpulkan disiram pakai air lalu diremas berkali-kali sambil disaring. Hasil ramasan dibiarkan mengendap. Pati hasil ramasan kemudian diambil untuk dijadikan tepung sagu dan diolah menjadi beragam makanan. Sagu basah dibawa dari hutan untuk diproduksi menjadi berbagai produk makanan. Kini, tepung sagu tidak lagi hanya diolah menjadi papeda, bubur sagu, makanan pokok mereka, atau dijadikan sagu kering untuk dijual. Biasanya, sagu kering dijual hanya sekitar Rp200.000 untuk satu tuman atau karung yang isinya 15 kg hingga 20 kg. Warga kampung di Papua sudah mulai mengolah sagu menjadi berbagai jenis olahan lain, seperti mie, kue, keripik, dan cendol. Sagu memang berlimpah di hutan mereka, tetapi selama ini belum bisa meningkatkan perekonomian warga secara signifikan. Harapannya dari sagu yang kami olah, penghasilan menjadi bertambah, kata Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD, saat menemani kami ke hutan. Alfred baru Desember tahun lalu mendapat pelatihan mengolah sagu menjadi beberapa alternatif makanan. Ia dan beberapa warga dikirim oleh organisasi lingkungan Greenpeace ke Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang dikenal dengan produk sagunya hingga ke Malaysia dan Singapura. Menengok hutan desa pertama di Papua, belajar mengolah sagu,
Hutan di Kampung Sira merupakan bagian dari hutan desa Mangroholo Sira, Sorong Selatan. Warga Kampung Sira berhak atas 1.850 hektar. Setelah mendapatkan hak hutan desa sejak setahun lalu, yang merupakan hutan desa pertama di Papua, mereka berupaya meningkatkan perekonomian dari hasil-hasil hutan, termasuk dari sagu. Mereka berharap bisa mengikuti jejak masyarakat Sungai Tohor, Riau, yang sudah berhasil meningkatkan nilai ekonomi sagu dengan mengolahnya menjadi beragam makanan. Bahkan pasarnya sudah meluas ke Malaysia dan Singapura. Kami berharap ketika kami bisa mencari pasar untuk masyarakat di Kampung Mangroholo dan Sira, program sagu ini bisa secara kontinu diproduksi oleh masyarakat, kata juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Charles Tawaru, yang selama ini mendampingi warga Mangroholo Sira. Olahan sagu yang akan diproses menjadi mie. Kurung tutup. Salah satu produk dari sagu yang sedang dicoba adalah mie sagu. Tepung sagu yang dibawa dari hutan, diolah sampai kemudian menjadi mie. Prosesnya sebenarnya tidak begitu rumit, tetapi alat yang dimiliki warga di Kampung Sira masih untuk skala kecil. Produk-produk dari sagu yang dibuat masyarakat Kampung Mangroholo dan Sira baru saja dicoba dipasarkan di Koperasi Kampung, Koperasi Kena Mandiri, di Kota Teminambuan, Kota Sorong, dan beberapa sampel dibawa ke Jakarta.